Bocah 4 tahun bernama Bilqis yang dilaporkan hilang di Taman Pakui Sayang pada Minggu 2 November lalu berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah Jambi pada Sabtu 8 November kemarin. Anak perempuan tersebut akan segera dipulangkan ke keluarganya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan setelah beredar video call keluarga Bilqis dengan pihak kepolisian, di mana mereka menyambut dengan bahagia mendengar kabar tersebut. Dalam video tersebut, pihak kepolisian juga memperlihatkan wajah Bilqis ke para kerabatnya. Sebelumnya, seorang anak perempuan bernama Bilqis berusia 4 tahun dilaporkan hilang saat menemani orang tuanya berolahraga di Taman Pakui Sayang, Makassar. Korban diduga di bawah seorang perempuan tak dikenal. Diketahui, Bilqis menemani ayahnya berolahraga di Taman Pakui Sayang, Jalan AP Petarani, Kota Makassar, pada Minggu 2 November pagi. Namun, bocah perempuan itu belum ditemukan hingga Rabu 5 November. Peristiwa tersebut berawal saat Bilqis bersama ayahnya datang ke taman tersebut untuk berolahraga dan melatih tenis lapangan. Saat ayahnya sedang melatih, Bilqis bermain di area playground yang tidak jauh dari tempat sang ayah. Meski sang ayah sedang melatih beberapa pemain tenis lapangan, ia sering memanggil anaknya untuk memastikan Bilqis masih berada di sekitar lokasi itu. Sayangnya, saat sang ayah memanggil anaknya kembali, ia tidak mendapatkan respon hingga Bilqis dinyatakan hilang. Pihak keluarga pun langsung melakukan pencarian di sekitar taman, namun tidak ditemukan. Sehingga mereka membuat laporan kehilangan di Polsek Panakukang. Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Nasrullah, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, kata Nasrullah pihaknya menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan seorang perempuan membawa Bilqis. Dalam video itu, perempuan tersebut terlihat berjalan tergesa-gesa di Jalan Pelita Raya, tak jauh dari Taman Pakui Sayang, sambil menenteng Bilqis dan menggandeng 2 anak lainnya. Sementara ini, pihak kepolisian masih menelusuri identitas perempuan tersebut dan mendalami kasus hilangnya Bilqis. Polisi juga mengimbau masyarakat yang melihat anak dengan ciri-ciri mirip Bilqis untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenhan Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ledakan yang mengguncang lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Jumat 7 November siang. Ledakan terjadi sekitar pukul 12.15 WIB, bertepatan dengan pelaksanaan salat Jumat di sekolah tersebut. 2 ledakan dilaporkan terjadi di area musala dan pintu belakang sekolah, menyebabkan puluhan siswa mengalami luka ringan hingga sedang. Para korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cempaka Putih dan Puskesmas Kelapa Gading. Aparat kepolisian bersama unit jihandak atau penjinak bahan peledak telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta mensterilkan area sekolah guna memastikan keamanan. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 dihentikan hingga situasi benar-benar kondusif. Kemenhan melalui Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Mikael Azedo Harwito, turun langsung ke lokasi memastikan pemenuhan hak-hak dasar para korban, terutama hak atas rasa aman dan layanan pemulihan medis. Melalui koordinasi lintas lembaga, Kemenhan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga negara, khususnya korban dan keluarga terdampak, mendapatkan perhatian dan pemulihan menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis. Kemenhan juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai kegiatan Pesta Siaga SD Id Ar-Rahmah Makassar yang digelar pada tanggal 7 sampai 8 November 2025 di kawasan permandian JNE Talasa, Goa. Kegiatan tahunan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 3 dan 4 ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta didik putra dan putri dengan mengusung tema Together We Grow, membangun karakter pemimpin cilik. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SD Ar-Rahmah, Ustaz Arman,
yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pesta siaga bukan sekadar ajang bermain dan berkemah, tetapi juga sarana pembentukan karakter, kemandirian, dan kepemimpinan sejak dini. Setelah upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pentas seni dan yel-yel pramuka yang meriah, menampilkan kreativitas dan kekompakan setiap regu. Anak-anak tampil dengan penuh semangat, menampilkan tarian, lagu pramuka, hingga atraksi semap hore yang memukau penonton. Keesokan paginya, suasana semakin semarak dengan senam pagi bersama Ustaz Mas Rudi, yang mengajak seluruh peserta bergerak ceria di bawah sinar matahari pagi. Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan outbound siaga, yang terdiri atas berbagai permainan high impact dan low impact seperti jembatan tali, estafet air, flying fox dan permainan kerjasama tim yang melatih keberanian serta kekompakan. Selama 2 hari kegiatan, anak-anak belajar hidup mandiri di alam terbuka, memasak bersama regu, menjaga kebersihan lingkungan perkemahan, serta berlatih disiplin melalui jadwal kegiatan yang teratur. Melalui Pesta Siaga 2025 ini, Sid Ar-Rahmah Makassar berharap kegiatan pramuka tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi menjadi sarana menumbuhkan karakter unggul membentuk anak-anak yang religius, cerdas, dan kolaboratif sesuai visi sekolah. Pemerintah Kota Makassar menggelar Festival Singara Bulang Harmoni Budaya sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUTK 418 Kota Makassar, Jumat 8 November malam. Acara yang berlangsung di depan Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, tersebut menghadirkan nuansa kebersamaan dalam keberagaman budaya masyarakat Kota Daeng. Ribuan warga memadati area sepanjang Jalan Ahmad Yani untuk menyaksikan parade budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Festival ini menampilkan berbagai pakaian adat, tarian tradisional, dan atraksi budaya dari berbagai komunitas, menegaskan Makassar sebagai kota yang majemuk namun tetap berpijak pada nilai-nilai budaya leluhur. Parade budaya yang bertema Harmoni Budaya melibatkan beragam unsur masyarakat, mulai dari komunitas disabilitas, etnis Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, hingga komunitas sepeda tua Makassar. Tak hanya itu, sebanyak 23 sanggar seni dengan 250 penari juga menampilkan pertunjukan budaya dari 4 etnis utama Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Festival dibuka dengan prosesi tradisional, detungan ledung, yakni pemukulan alat musik khas Makassar yang melambangkan semangat kebersamaan. Prosesi ini dilakukan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, API, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli Nandar, serta Kepala Dinas Kebudayaan Andi Patiwara. Turut hadir Forkopimda Kota Makassar, Ketua TPPKK, para tokoh budaya, akademisi, camat, lurah, serta tamu kehormatan dari Korea Selatan. Para tamu tampil anggun dengan busana adat Bugis Makassar, menambah semarak suasana malam yang penuh makna tersebut. API menegaskan bahwa Festival Singara Bulang bukan sekadar pesta budaya, tetapi juga simbol penting bagi perjalanan peradaban masyarakat Makassar. API menjelaskan, filosofi Singara, bulang yang berarti, cahaya bulan, menjadi simbol kesinambungan nilai-nilai antara generasi terdahulu dan generasi sekarang. Ia menilai, kekuatan budaya Makassar terletak pada kemampuannya menjaga harmoni di tengah keberagaman selama lebih dari 4 abad. Ia menambahkan, meski Makassar terus berkembang sebagai kota metropolitan modern, akar budaya tetap harus menjadi dasar pijakan utama dalam menghadapi arus globalisasi. API juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar mereka tumbuh dengan karakter yang kuat dan berakar pada jati diri bangsa. Menurutnya, kebudayaan bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga potensi ekonomi yang mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. API kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kebanggaan terhadap Kota Makassar yang kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Festival Singara Bulang yang dinilai mampu memperkuat identitas budaya masyarakat Makassar.